Ini kalau buat kayak gini aja sih, buat tes kekuatan juga bisa sih tuh. Oke. Ini sebenarnya nggak di skrip. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, gue lagi ada di Bikerspedia. Oke. Lokasinya ini ada di Karangtengah dan bikers belakangan penting banget sih buat gue. Jadi anyway, gue temanya hari ini sebenarnya mau servis. Cuman gue pikir kayak gue harus sekalian konten nih, karena perlampuan gue yang sebelumnya udah gue kontenin, disinilah gue masang ngerakitnya guys. Jadi gue nanti mau sambil tipis-tipis kayak gerbek bengkel mungkin, home tour atau apalah tipis-tipis. Tapi kita nostalgia dulu deh, karena footage pas pemasangannya dulu gue masih ada. Oke, gas dulu ya, sinematik dulu. Let's go. Oke guys, jadi gambarannya kurang lebih pemasangannya saat itu ya seperti itu ya sinematiknya. Nah, spill langsungnya kalau saat ini yang jelas masih nggak ada masalah, oke gitu. Jadi emang yang di awal tadi gue bilang, gue lagi mampir dalam rangka memang mau servis ganti oli. Sekalian main juga sih. Sebenarnya kalau ganti oli gue ke daerah Ciledug agak lumayan ya, karena gue tinggal di Bekasi. Oke, tapi nih kita spill dikit nih. Jadi saat ini intinya RGB yang sudah terpasang. Nah ini harganya, budgetnya lagi tuh sih kurang lebih di 6,5 ya kalau nggak salah ya, dengan spek yang seperti ini. Nah kita tipis-tipis kayak tour dikit ya. Ini ke langsung di lokasi yang ini tempat khusus buat perakitan. Bentar, musiknya kenceng banget, cut dulu. Oke guys, iklan sebentar. YouTube sensitif banget soalnya malah ntar copyright ini masalah kontennya. Nah kita langsung masuk aja ya. Di dalam seperti inilah perakitannya. Lu bisa nggak yuk masuk yuk ke dalam. Nah ini gue ada langsung mekanik handal yang nge-handle perlampuan gue, Mas Faisal. Mas Faisal ya. Ini gue izin sebentar gak apa-apa ya masuk ya. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Nah ini lagi perakitan emang di sini semua ya Mas ya? Iya. Perakitan di sini semua. Mas Faisal, gue kan nanti pengen ngobrol vlog lebih mendalam sama masih Kohabi kan. Kohabi ya. Jadi ininya guys, kepala bengkel lah bisa dibilang ya. Kepala toko benar. Nah tapi kan ujung tombaknya sebenarnya ya adanya di mekanik yang ngurusin langsung nge-handle. Gue pengen nanya Mas, kelebihan dari bikers apa Mas? Untuk perlampuan ya? Yang pertama kayak segi waktu lah ya. Di sini kita bisa ngerjain buat sehari jadi. Sehari jadi ya? Ya. Oke, tapi pastinya booking dulu ya, benar nggak sih Mas? Booking dulu. Kalau nggak booking kan takutnya kita bentrok dengan customer lain atau gimana, kan nggak enak juga. Jadi kalau misalnya udah booking, terus nanti dijanjikan hari H-nya gitu ya, datang, hari itu pasti kelar guys. Oke, pemasangan 1 hari kelar, terus apalagi nih Mas? Dari build quality nih Mas? Kalau dari build quality udah dijamin sih, udah pasti jos lah. Ini contohnya kayak ini aja nih. Oke. Mana ya buat? Nah. Karena biasanya yang paling resisten tuh di area retrofitnya Mas ya? Iya. Ini kondisi ini belum dirapihin ya, nanti pasti kita rapihin lagi, kita amplas semua, habis itu kita black hosting nggak pasti. Ini kalau buat kayak gini aja sih, buat tes kekuatan juga bisa sih tuh. Oke. Ini sebenarnya nggak di skrip loh, jadi bener-bener langsung dicek begitu. Sampai kekuatannya segokil itu ya Mas ya. Gokil. Jadi dari build quality udah pasti aman lah gitu loh. Karena Mas sebenarnya itu nanti yang menjamin umurnya juga kan ya Mas ya, retrofitnya gitu ya gitu. Oke lah. Berarti ada lagi nggak kira-kira Mas? Dari perkabelan kita buat perkabelan kita pasti ada garansi segala macam. Buat perkabelan dijamin rapi dah. Ya. Perkabelan jamin rapi lah. Oke lah. Ntar gue diocehin sama dia dulu lagi gawe soalnya. Mas Faisal, thank you banget ya. Nih aku mau ke dalam, ntar ngobrol sama si Kohabi. Ini kepala tokonya. Mas, thank you Mas. Oke guys, jadi intinya 3 poin penting ya dalam perlampuan. Pertama tadi kecepatan pemasangan di sini oke. Terus 1 hari kelar tadi ya. Tapi yang penting booking hari dulu. Terus yang kedua, build quality-nya gokil. Sorry agak berisik pinggir jalan, ntar kita buru-buru masuk ke dalam. Build quality-nya tadi udah dicek sendiri, retrofitnya kuat banget. Terus dan yang ketiga perkabelan. Perkabelan itu penting banget. Kalau perkabelannya kacau balau, wah banyak lah ntar ininya, efek sampingnya. Oke lah, kita langsung masuk ke dalam. Berarti pindah ke dalam langsung. Oke guys, kita udah bareng sama, wah ini head off nih ya, kepala teh.
Kepala tokonya Koabi kok ya. Ya betul. Okay. Sebenarnya Koabi bukan Chinese, tapi mukanya kayak Chinese kan ya. Bisa dibilang begitu. Udah berdamai dengan muka Chinese. Jadi gue mau nanya-nanya nih guys, yang apa namanya ya mudah-mudahan bisa jadi referensi ya buat teman-teman ya di seputar yang perlampuan, pengen upgrade gitu kok. Karena bikers itu kayaknya di perlampuannya cukup terkenal lah gitu. Bisa dibilang gitu. Ya. Dan memang testimoni dikit tipis-tipis setelah gue pas pemasangan kelar di sini emang semuanya oke kok pemasangannya. Untuk pemasangan soalnya kita mengutamakan kerapihan soalnya. Soalnya di mana rapi orang tuh pun ngeliatnya juga seneng, tenang, aman gitu. Betul. Jadi sebenarnya nih sinkron sama si Mas Faisal tadi di awal pas gua vlog pembuka tuh di depan kok. Jadi kalau kata dia itu kan ujung tombak soalnya mekanik pemasangan bener kan ya kok ya. Katanya tuh 3. Pertama ketepatan waktu. Terus apa namanya kedua tuh retrofit ya kok ya. Terus sama yang ketiga perkabelan ya kok ya. Ya betul. Gitu. Perkabelan dan kerapihan lah ya, bisa dibilang. Kok budget terendah dan paling tertinggi boleh di-share nih ke teman-teman biar jadi referensi kok. Untuk budget terendah, tapi motor-motor pun beda sih. Ada yang motor 1 lampu, ada yang 2 lampu. Mungkin untuk yang 1 lampu budget terendahnya itu di 1350. Contoh kalau 1 lampu berarti kayak Beat ya kok ya. Mio ya misalnya ya kok ya Mio. Terus karena memang dia punya housingnya ya muatnya cuma 1 ya kok ideal. Muatnya memang peruntukannya di motor itu cuma 1 gitu ya, muatnya cuma 1, nggak bisa dipasang 2. Startnya berapa tadi? 1.350.000. Ya, itu untuk spek apa tuh? Untuk speknya 1.350.000 menggunakan billet WST Gen 1 atau Gen 2. Throttnya standby warna putih, Devil standby. Dan juga reflektor kalau di kita itu opsional. Di harga segitu reflektornya pakai yang standar di motornya gitu. Untuk yang bisa dibilang kelas menengahnya itu ada Turbo SE Experience yang paling banyak dipakai lah, best sellernya bisa dibilang gitu. Untuk Turbo SE Experience itu kena 1.650. Dan untuk di high endnya itu ada Turbo Gen 2 dan juga Turbo F002. F002. Nah, itu untuk sekelas di 3 inch-nya. Iya. Berapa watt tuh kok? Untuk di F002 itu dia 65 watt. Dan kalau Turbo Gen 2 itu 55 watt. Dia kalau Turbo Gen 2 versi sebelumnya, kalau yang F002 terbarunya. Yang rilis terbaru juga tuh ya Pak? Ya, rilis terbaru. Tapi ada juga yang sekarang nih yang baru lagi autobiografi itu. Nah, kita belum masuk sih. Untuk itu. Itu gambaran untuk yang motornya 1 lampu ya kok ya, yang biletnya 1 guys. Kalau yang 2 nih. Untuk yang 2 lampu yang harga yang paling terendahnya, paling minimnya itu di harga 2.750.000. 2.750.000 ya. Itu menggunakan WST. Untuk harga yang menengahnya kalau experience itu kena 2.950. Untuk kalau yang turbo 3 inch gitu kita udah melebihi 3 jutaan. Di atas 3-an ya? Iya, udah di atas 3 jutaan gitu. Nah, jadi teman-teman pilihannya banyak lah pokoknya kok ya. Banyak dan lengkap ya kok ya. Nah, soal dari selain perlampuan nih ya kok ya. Yang paling gue suka kan dari bikers bisa dibilang jadi kayak one stop service buat anak-anak motor nih kayak yang seneng-seneng permodifan ya. Jadi di sini juga sebenarnya teman-teman nggak hanya perlampuan juga, tapi bengkel udah pasti ya, tuh dari tadi dengar suara gerung-gerung. Terus dari segi aksesoris juga di sini cukup lengkap, guys. Jadi dari aksesoris singkat padat apa aja nih ininya nih? Untuk dari aksesoris bisa dibilang untuk kita kalangannya di area matic sih. Nah, matic tuh bisa dibilang dari mana? Dari atas ujung kaki sampai ke bawah ada. Dari rambut sampai kaki juga ada gitu, istilahnya gitulah. Untuk permodifan aksesoris dan untuk sampai ke mesin pun juga ada kita main. Mau bore up, mau juga servis atau maintenance sekedar pengecekan juga bisa di sini gitu. Jadi udahlah, pokoknya lah, mampir lah. Langsung mampir aja. Ya benar. Gue yang dari Bekasi aja mampir ke sini nih pokoknya. Jadi pokoknya langsung datang ke Bikers, nanti bisa temuin Koabi, coba tukar pikiran dulu, diskusi dulu, lihat barangnya karena display juga ada cukup banyak juga nih ya kok ya. Jadi nggak hanya
apa namanya istilahnya ya, lihat budget tapi memang barangnya bisa di spill dicek dulu ya. Gitu guys. Oke lah. Ko Abi, makasih banget nih kok. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak Riko? Jadi kalian kalau misalkan contoh kayak Mas Rijo ini dia jauh-jauh dari Bekasi. Kalau kalian agak mager ke sini bisa langsung cek aja di IG. Cek IG atau cek TikTok. Nah, di situ ada nomor admin kita. Kalau males tinggal chat aja dulu di situ. Dan menariknya kalau perlampuan kan sebenarnya khususnya yang di luar pulau mungkin ya kok ya. Terus atau dari daerah tapi cukup jauh misalnya di Jogja atau Jawa Timur itu bisa kirim-kirim juga. Bisa banget kirim-kirim. Kita melayani juga untuk kirim-kirim. Jadi kalian tinggal chat aja, japri aja langsung. Oke teman-teman, itu aja vlog gua kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Stay healthy, stay safe, and bye-bye.